Selamat pagi. Di video kali ini kita telah memasuki bab 6, yaitu memperkuat komitmen kebangsaan. Bagian A, semangat dan komitmen kebangsaan pendiri negara. Nah, baik, langsung saja kalian simak dan pahami penjelasan video berikut ini ya. Pengertian semangat. Semangat adalah keadaan pikiran ketika batin tergerak untuk melakukan satu atau banyak tindakan. Jadi, semangat itu memiliki fungsi sebagai penggerak batin untuk bertindak. Sedangkan pengertian komitmen, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merupakan perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu, kontrak ya. Nah, sekarang kita akan belajar mengkaji bagaimana keras dan sulitnya perjuangan pendiri negara, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang pertama, Insinyur Soekarno merupakan Presiden pertama Republik Indonesia. Soekarno yang biasa dipanggil Bung Karno lahir di Blitar, Jawa Timur, yaitu pada tanggal 6 Juni tahun 1901 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1970. Ayahnya bernama Raden Sukemi Sosrodiharjo dan ibunya bernama Ida Ayu Nyomandrai. Masa kecil Soekarno hanya beberapa tahun hidup bersama orang tuanya di Blitar. Semasa SD hingga tamat, beliau tinggal di Surabaya, yaitu indekos di rumah Haji Umar Said Cokro Aminoto. Yaitu Cokro Aminoto merupakan politisi kawakan pendiri Syarikat Islam. Kemudian beliau melanjutkan sekolah di HBS. Saat belajar di HBS, Soekarno telah menggembleng jiwa nasionalismenya. Selepas lulus dari HBS tahun 1920, Soekarno pindah ke Bandung dan melanjutkan belajarnya atau studinya ke THS atau Sekolah Teknik Tinggi yang sekarang menjadi ITB. Ia berhasil meraih gelar insinyur pada tanggal 25 Mei 1926. Perjuangan Insinyur Soekarno didasarkan pada semangat dan komitmen akan kemerdekaan Indonesia. Untuk meraih kemerdekaan, pergerakan perjuangan harus terorganisasi. Makanya, bersama teman-temannya, Insinyur Soekarno pada tanggal 4 Juli 1927 mendirikan PNI, Partai Nasional Indonesia, yaitu pada tanggal 4 Juli 1927. Komitmen dan perjuangan Soekarno untuk kemerdekaan menyebabkan Soekarno ditangkap dan pada tanggal 30 Desember 1929, Soekarno dijebloskan ke penjara Bancai, Bandung. Nah, di penjara Bancai, Insinyur Soekarno mendekam selama 8 bulan atas tuduhan pemberontakan. Soekarno yang menjabat sebagai ketua PNI dijebloskan ke penjara Bancai bersama rekan satu pergerakannya. Di penjara Bancai, Soekarno menempati sel nomor 5 yang hanya berukuran 2,5 kali 1,5 meter dan berisi kasur lipat juga toilet non-permanen. Ruangan pengap dan gelap dalam penjara Bancai tidak meruntuhkan semangat dan komitmen Insinyur Soekarno untuk terus berjuang bagi kemerdekaan Indonesia. Nah, beliau pernah dipenjara, pernah juga dibuang, dan hidup dalam penderitaan tidak membuat semangat dan tekad Soekarno untuk kemerdekaan dan kejayaan bangsa Indonesia surut. Komitmen untuk hidup berjuang menciptakan perubahan yang lebih baik sudah seharusnya ada dalam diri seluruh bangsa Indonesia. Penderitaan anggaplah sebagai sebuah tantangan untuk menjadi lebih baik. Yang kedua adalah Muhammad Hatta. Dr. Haji Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 12 Agustus 1902.
Wafat pada tanggal 14 Maret tahun 1980. Muhammad Hatta merupakan organisatoris, aktivis, partai politik, negarawan, proklamator, pelopor, koperasi, dan wakil presiden pertama di Indonesia. Kiprahnya di bidang politik dimulai saat ia terpilih menjadi bendahara Jong Sumatranen Pon wilayah Padang pada tahun 1916. Lalu pengetahuan politiknya berkembang dengan cepat saat Hatta sering menghadiri berbagai ceramah dan pertemuan-pertemuan politik secara berkelanjutan. Hatta melanjutkan kiprahnya terjun di dunia politik sampai pada tahun 1921 beliau menetap di Rotterdam, Belanda dan bergabung dengan sebuah perkumpulan pelajar tanah air yang ada di Belanda. Yang selanjutnya pada tahun 1927 bergabung dengan Liga menentang imperialisme dan kolonialisme di Belanda yang berkenalan dengan aktivis nasionalis India yaitu Jawaharlal Nehru. Aktivitas politik Hatta pada organisasi ini menyebabkan dirinya ditangkap tentara Belanda bersama dengan Nazir Pamonjak, Ali Sastromiajo, Mi Jojo, dan Abdul Majid Joyodiningrat sebelum akhirnya dibebaskan setelah ia berpidato dengan pidato pembelaan berjudul Indonesia Free. Pada tahun 1932, Hatta kembali ke Indonesia. Bulan September tahun 1932, Bung Hatta berjumpa dengan Bung Karno untuk pertama kalinya. Sedangkan pada tahun 1933, Soekarno diasingkan ke ND Flores. Aksi ini menuai reaksi keras Hatta. Ia mulai menulis mengenai pengasingan Soekarno pada berbagai media. Akibat aksi Hatta inilah pemerintahan kolonial Belanda mulai memusatkan perhatian pada Partai Pendidikan Nasional Indonesia dan menangkap para pemimpin partai yang selanjutnya diasingkan ke Digul, Papua. Sedangkan pada masa pengasingan di Digul, Hatta aktif menulis di berbagai surat kabar. Ia juga rajin membaca buku dan ia bawa dari Jakarta untuk kemudian diajarkan kepada teman-temannya. Lalu selanjutnya pada tahun 1935, saat pemerintahan kolonial Belanda berganti, Hatta dan Syahrir dipindah lokasikan ke Banderia. Di sanalah Hatta dan Syahrir mulai memberi pelajaran kepada anak-anak setempat dalam bidang sejarah, politik, dan lainnya. Nah, semangat dan komitmen kebangsaan bukan hanya ditunjukkan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Banyak tokoh pendiri negara lainnya yang memiliki semangat dan komitmen kebangsaan yang kuat. Para pendiri negara merupakan contoh yang baik dari orang-orang yang memiliki semangat yang kuat dalam membuat perubahan, yaitu perubahan dari negara terjajah menjadi negara yang merdeka dan sejajar dengan negara-negara lainnya di dunia. Salah satu pendiri negara memiliki semangat untuk memperbaiki kehidupan yang lebih baik lagi, itu bagi dirinya, bangsa, dan negara. Sekian, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.